Gak usah minta umur panjang, mohon maaf. Nih kalau para kiai ngajarkan umur panjang, nanti dipanjangkan 1000 tahun, giginya ompong semua, jangankan gitu, umur 80 sudah mulai turun kok. Umur 60 udah mulai turun kok ya, kena gravitasi bumi ya, giginya sudah berpulang kepada Allah, gigi udah duluan pulang. Umur 60 sudah pulang terus masih minta umur panjang, nekat namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sultan Rafi ID, channel pemersatu umat. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Di video kali ini Buya Rosi Hasyim menjawab pertanyaan dari salah satu jamaahnya. Jadi jamaah tersebut bertanya, kenapa dia ketika zikir itu susah untuk fokus atau khusyuk. Dan di video tersebut Buya Rosi menjawab bahwa salah satu permasalahan kenapa kita tidak bisa fokus atau khusyuk dalam berzikir karena kita belum memahami apa yang kita ucapkan. Selain itu juga Buya Rosi memberikan penjelasan agar kita tidak berdoa atau memanjatkan doa untuk minta berumur panjang. Jadi Buya Rosi tidak menganjurkan agar kita memohon kepada Allah diberi umur yang panjang. Tentu ini sangat bertolak belakang dengan apa yang biasa kita dengar atau tausiah dari ustadz atau ulama-ulama lain di luar sana. Tapi silakan nanti disimak penjelasan beliau kenapa kita tidak dianjurkan untuk berdoa meminta umur yang panjang. Jangan lupa siapkan pena, dengarkan dengan baik-baik, dibuka telinganya, dibuka hati kita yang utama agar ilmu yang kita dengar bisa masuk ke dalam hati kita dan kita akan mudah untuk mengamalkan. Selamat menyaksikan. Nonton kenapa bisa konsentrasi? Karena ada yang dilihat. Pernah nonton tapi subtitlenya nggak ada, bahasanya bukan. Astagfirullah. Bisa fokus nggak nontonnya? Nah, paham maksud saya? Kalau ingin menonton kolbu, pahami yang dibaca, kenali yang punya nama. Kalau sudah kenal yang punya nama ini pemilik alam semesta. Masya Allah. Sudah kenal dengan nama Allah, nama Muhammadur Rasulullah, nama Sayyidina Muhammad Rasulullah, itu nama yang paling dicinta di alam semesta. Ini pohon-pohon, itu setiap hari dia baca Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau nggak mati dia. Kalau dia nggak sebut nama Allah sama Rasulullah, mati itu pohon. Maka sahabat Nabi ketika mereka menemani Rasulullah SAW jalan, mereka dengar. Jadi sahabat Nabi dengar apa sapaan pohon-pohon, sapaan batu-batu. Itu batu dan pohonnya apa nama Rasulullah. Gimana kira-kira tuh kalau ajengan datang ke masjid subuh-subuh, pohonnya apa? Assalamualaikum ajengan. Pulang. Tapi beliau langsung zikir la ilaha illallah gitu, keluar zikirnya ya. Disimak ya. Muhammad SAW setiap keluar begitu. Wali-wali Allah juga begitu. Kalau jalan kemana disapa, hewan-hewan nyapa dia, pohon-pohon nyapa dia, malaikat pun sapa dia. Kata Nabi SAW, siapa yang istiqomah berzikir menyebut namaku, maka safahatkumul malaikah, malaikat akan menyelaminya. Di mana dia salami? Bukan hanya lagi zikir, lagi di mana? Di tempat tidur kita lagi lalai. Wa fit turuq,
dan di jalan-jalan. Astagfirullah. Kita disapa malaikat lagi tidur, lagi di pasar, lagi di jalan. Berarti kalau lagi zikir bukan lagi disapa, dibersamai. Kok bisa pikiran kemana-mana? Wajar. Emang kalau ibu masih hidup di dunia, pikiran macam-macam, Bu. Nikmati aja. Nah, kapan kita tahu pikiran kita banyak? Kalau sudah mulai Masya Allah. Jadi sebenarnya ciri-ciri orang mulai dibukakan pintu khusyuk kepadanya, disebut nama Allah, lalu dia tahu, kok pikiran saya banyak ya? Itu awal khusyuk ini. Jangan berhenti, terusin. Zikir, pikiran kemana-mana lagi. Biasanya nggak sadar, sekarang sadar. Itulah yang disebut babul khusyuk, pintu khusyuk. Itu baru pintu, belum. Ya, di pintu kita ketuk terus, pintu kolbu. Kolbu itu punya pintu, pintunya langsung menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Terserah nanti Allah mau undang kapan. Ya, kapan Allah akan mengundang kita masuk? Kalau hilang kedirian, keegoan. Maka dalam hikam Notailah itu dikatakan, man talaba minallahi iwadan tuliba bisidqi fil amali. Lebih kurang begitu. Siapa yang minta pahala, minta sakti, minta tenang, minta Disimak ya. maka Allah tuntut dia dengan sungguh-sungguh. Maka jangan minta macam-macam, zikir-zikir aja. Nikmat gak nikmat zikir, khusyuk gak khusyuk zikir. Berarti kita berzikir tanpa syarat. Bisakah mencintai Allah tanpa syarat? Beneran? Bisakah menyebut nama Allah tanpa iming-iming pahala? Sanggupkah nyebut nama Allah tanpa kemudian berharap dikasih ketenangan? Cuma karena dia mengatakan, ya ayyuhallazina amanu zkurullah, wahai orang beriman, sebut namaku. Ya Allah, katakan, ya Allah, engkau Astagfirullah. menyebut namamu. Terserah engkau tenang tidak tenang, rezeki berkah tidak berkah, yang penting kolbu kami ada namamu. Ini baru cinta tak bersyarat. Nyebut nama Allahnya nggak bersyarat. Zikir minta dapat jodoh, itu berarti bersyarat. Zikir minta rezeki mudah. Saya mau tanya, kita Masya Allah. rezeki sudah dijamin belum? Terus ngapain minta rezeki? Yang diminta itu syukur. Maka Nabi mengajarkan, a'inni ala dzikrika wa syukrika. Bantu aku menyebut namamu dan syukur. Kalau syukur pasti ada rezeki. Berarti rezeki sudah dijamin, tapi syukurmu belum tentu ada. Maka saya mohon maaf, saya nggak pernah minta rezeki, Pak. Serius, saya nggak pernah minta fulus rupiah, dolar, ringgit, nggak pernah. Yang saya minta, ya Allah, bantu hambamu ini yang lalai ini mensyukurimu. Kalau syukur berarti nikmat ada di tangan ya, pasti di tangan. Gak mungkin Allah bantu kita bersyukur, nikmat dia nggak ada di tangan. Paham? Ya, jangan minta duit, jangan minta yang aneh-aneh, minta saja syukur, minta mampu zikir, minta husnul khatimah. Disimak ya. Umur panjang, mohon maaf. Ini kalau para kiai ngajarkan umur panjang, nanti dipanjangkan 1000 tahun, giginya ompong semua, jangan dan gitu. Umur 80 sudah mulai turun, Pak. Umur 60 udah mulai turun, Bu ya. Kena gravitasi bumi, ya. Giginya sudah berkurang, berpulang kepada Allah. Gigi udah duluan pulang. Umur 60 sudah pulang, terus masih minta umur panjang. Nekat namanya. Jangan minta umur panjang, minta husnul khatimah. Mau umur pendek atau panjang, kalau husnul khatimah dihitungnya panjang. Astagfirullah. Orang itu nanti akan dikenang hidupnya. Itu yang disebut husnul khatimah, panjang umurnya. Ya, dimohon maaf, doa-doa minta umur panjang tolong dihentikan. Kalau mau minta umur panjang seperti di hadis Tirmizi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kamu orang yang panjang, Masya Allah, baik amalnya. Banyak yang panjang umurnya tapi nyusahin orang.
panjang umurnya, tapi dia sudah lupa sama dirinya. Untuk apa hidup begitu? Di Banjar itu ada orang umur 200 tahun, 300 tahun ada. Cuma orangnya dirahasiakan Allah. Ada yang lebih barangkali. Kita ketemu murid-murid beliau. Ada. Loh, mana mungkin Ustaz ada orang umur di atas begitu? Saya tanya balik, Allah sanggup nggak memanjangkan umur iblis? Iblis ya? Iblis sudah berapa umurnya? Di surga iblis zikir 18.000 tahun. Saya nggak tahu waktu di dunia. 18.000 tahun di surga. Gimana? Umurnya panjang. Allah sanggup memanjangkan umur iblis. Masa Allah nggak sanggup memanjangkan umur Nabi Khidir? Disimak ya. Masa Allah nggak sanggup memanjangkan umur wali Allah? Wali Allah itu nggak dimatiin kalau dia nggak minta mati. Imam Bukhari minta mati kalau Allah jemput. Sudah sekian kali orang mau bunuh dia, nggak mati-mati, selamat aja terus. Tiba-tiba beliau sudah capek, pergi lari dari orang-orang zalim. Apa kata beliau sampai disamarkan? Ya Rabb, malam ini jemputlah aku. Dia usap tangannya, langsung dia rebah. Dikuburkan juga malam itu. Kuburnya digali di dalam bawah tanah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Wali Allah begitu, suka-suka dia mau meninggal kapan. Dan wali Allah itu disebut wali karena ada tugasnya. Kalau tugasnya belum selesai, dia belum berpulang. Sama Bapak Ibu ini, kalau tugasnya belum selesai, sebenarnya punya tugas. Dan semua kita ini sebenarnya bakat kewaliannya ada. Maka disebut wali am, wali umum. Masya Allah. Tapi kalau dia kenal Allah, tahu tugasnya, dia wali khas. Ya, dalam teks-teks yang saya temukan di ulama-ulama Kalimantan, siapa yang kenal ma'rifatullah, dialah kekasih Allah. Siapa yang memahami kalimatullah, ma'rifatullah, lalu mampu mengajarkan kepada makhluk-makhluk Allah, dialah para khawas. Siapa yang mampu mengenal nama Allah, rahasia-rahasianya, sifat-sifatnya, lalu dia simpan mana yang pantas disimpan, dia ajarkan mana yang perlu diajarkan, dia khawasul khawas. Jadi tugas kita cuma itu. Ada wali kekasih Allah cuma dititipkan satu nama di kalbunya, cukup. Gak usah banyak-banyak ya. Sudah jam 11.